Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neva Gladys Fadilerian, biasa dipanggil Gladys dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menceritakan perjalanan tentang kisahku. Cita-cita saya dari SD yaitu menjadi seorang poluan, dan usaha saya dimulai pada saat saya SMP, di mana itu adalah waktu pandemi COVID-19. Saya manfaatkan waktunya untuk berolahraga seperti berlari-lari dan berenang. Saat memasuki SMA pun saya masih melanjutkan usaha saya. Saya masih berusaha mencari latihan soal, saya belajar dari YouTube, belajar dari TikTok, maupun mencari informasi dari Twitter. Sejak kelas 10 saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan nilai saya agar stabil dan terus meningkat. Saya juga mengikuti berbagai perlombaan seperti lomba-lomba olimpiade maupun kejuaraan lain. Walaupun memang belum rezeki saya untuk menjadi juara, tetapi saya menjadikan itu semua sebagai motivasi. Pada saat kelas 12, saya semakin ragu akan cita-cita saya karena ada berbagai halangan seperti mata saya yang minus, berat badan dan tinggi badan saya yang kurang ideal. Dan akhirnya saya diberikan pilihan oleh kedua orang tua saya untuk berkuliah terlebih dahulu. Pada waktu itu saya sempat merasa kesal dan tidak rela, saya sedih. Tetapi mau bagaimanapun juga itu adalah pilihan dari orang tua saya. Orang tua saya menyuruh saya untuk masuk ke dalam dunia kesehatan. Saya diberikan beberapa pilihan, yaitu seperti masuk ke dalam jurusan kebidanan, psikologi, maupun farmasi. Dan setelah berpikir panjang dan mempertimbangkan segala hal, saya memutuskan untuk masuk ke dalam jurusan farmasi. Karena nilai yang saya pertahankan dan saya tingkatkan itu membawa saya menjadi salah satu dari siswa yang terdaftar dalam eligible. Pada saat pendaftaran SNBP, saya memilih jurusan farmasi di Universitas 11 Maret. Dan saya juga selalu meminta doa restu kepada orang tua saya. Saya selalu berdoa, bahkan puasa Senin Kamis pun saya lakukan dengan harapan saya bisa lolos dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Tapi ternyata saya belum lolos dalam seleksi itu. Saya sempat menangis selama berhari-hari. Saya merasa tidak semangat karena telah mengecewakan kedua orang tua saya. Tapi orang tua saya tahu bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan dalam SNBP itu memiliki pesaing yang banyak, ribuan orang. Jadi mereka tidak merasa kecewa kepada saya. Bahkan mereka malah memotivasi saya untuk terus berusaha, terus belajar, supaya nantinya saya bisa mewujudkan apa yang saya cita-citakan. Dari situ semangat saya kembali membara, semangat saya kembali bangkit, dan saya berusaha lagi untuk belajar setiap waktu dan selalu sharing-sharing dengan teman saya. Saya juga belajar dengan menggunakan alternatif lain, yaitu seperti les selama berbulan-bulan sebelum waktu SNBT tiba. Saya juga tidak lupa untuk selalu berdoa dengan harapan saya bisa menjadi salah satu dari ribuan orang yang lolos dalam seleksi SNBT. Dan akhirnya waktu SNBT pun tiba, saya mencoba mendaftar di Universitas Gadjah Mada dan Universitas 11 Maret dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan farmasi. Tapi ternyata saat pengumuman tiba, saya belum menjadi salah satu orang yang terpilih menjadi siswa yang lolos dalam SNBT. Dan lagi-lagi saya harus menerima kegagalan ini. Saya sempat merasa down selama berhari-hari. Saya hanya bisa menangis karena saya merasa usaha yang telah saya lakukan itu sia-sia. Tapi lagi-lagi orang tua saya juga selalu mendukung saya dan selalu memberi saya semangat. Orang tua saya selalu memotivasi saya karena saya merasa semangat saya yang hilang itu membara kembali, bangkit kembali untuk kesekian kalinya. Saya tidak akan menyerah begitu saja, karena masih ada orang tua dan adik saya yang harus saya banggakan, dan perjalanan saya ini yang masih panjang. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya terus berusaha mencari kampus swasta terbaik, dan akhirnya saya menemukan kampus yang sekarang menjadi tempat di mana saya menggali dan mempelajari ilmu tentang kefarmasian.
yaitu di Universitas Ahmad Dahlan. Walaupun dalam diri saya masih belum bisa merelakan cita-cita saya untuk menjadi seorang poluan masih ada di pikiran saya sampai saat ini. Saya tidak bisa melupakan dan merelakan apa yang sudah menjadi impian saya sedari kecil. Sampai saat ini pun saya juga masih berusaha untuk mencapai cita-cita saya menjadi seorang poluan. Tetapi di lain itu saya juga berusaha untuk menerima semuanya. Saya berusaha menerima apa yang sudah menjadi jalan saya, apa yang sudah saya kerjakan sampai saat ini. Dan pada saat pertama kali saya memasuki kuliah, saya menghadapi berbagai kesulitan. Saya merasa tidak mampu dalam beradaptasi dengan lingkungan di dunia perkuliahan ini. Lagi dan lagi, saya sempat menangis, saya sempat ingin menyerah, tapi karena dukungan dari kedua orang tua saya dan mereka selalu menganggap bahwa saya bisa dan akan kuat untuk menjalani apa yang sudah saya pilih. Jadi seiring berjalannya waktu, saya selalu berusaha mencoba untuk menerima apa yang sudah saya pilih, apa yang sudah saya kerjakan, dan juga apa yang sudah saya lakukan selama beberapa bulan lalu. Dan saya juga selalu mengingat usaha orang tua saya untuk membiayai saya di perkuliahan ini. Saya berusaha belajar lebih giat lagi walaupun semuanya tak semudah yang saya kira. Tapi saya yakin segala usaha yang sudah saya keluarkan tidak akan membuat perjalanan saya ini sia-sia. Saya berharap orang tua saya selalu bisa menemani perjalanan saya dari mulai saya memasuki dunia perkuliahan hingga saya menjadi seorang apoteker yang siap untuk melayani masyarakat. Setelah saya lulus menjadi seorang sarjana farmasi dan apoteker, saya ingin melanjutkan cita-cita saya untuk menjadi seorang poluan. Saya akan mendaftarkan diri saya melalui SIPSS dengan ijazah yang sedang saya usahakan selama beberapa tahun ke depan. Itulah sedikit perjalanan kisahku hingga aku bisa sampai di masa sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.